Utsman bin Affan adalah sosok kaya raya dan dermawan. Ia lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku Quraisy, silsilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan merupakan seorang as-sabiqun al-awwalun dari golongan konglomerat pertama. Kepribadian jujur, dermawan, dan sangat rendah hati membuat ia dinikahkan dengan dua anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah wafat setelah perang Badar, lalu dinikahkan dengan Ummu Kulsum, putri Nabi yang lain. Ia dijuluki Dzun-Nurain atau sang pemilik dua cahaya karena beristri dua putri Nabi SAW. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab pada awal Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi. Sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah di antara mereka. 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka sepakat memilih Utsman bin Affan. Latar belakang Utsman dari keluarga Umayyah yang cukup berpengalaman soal tata negara sebelum datangnya Islam sangat berpengaruh terhadap pemerintahannya. Contoh lain dari keluarga Umayyah yang telah lebih dulu menjabat sebagai gubernur Syam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Ia sukses dalam menjadikan Syam sebagai tulang punggung kekhalifahan Islam. Di masa Utsman, Muawiyah tetap dipertahankan untuk menjadi gubernur Syam. Lalu ia menunjuk saudara sepersusuannya, Abdullah bin Sa'ad, sebagai gubernur Mesir. Lalu sepupunya yang lain ditunjuk di Irak, yaitu Abdullah bin Amir di Basrah dan Sa'id bin Al-As di Kufah. Tentu saja, Utsman bin Affan memiliki alasan yang kuat mengangkat keluarganya untuk menjadi gubernur. Ia berharap keturunan Umayyah akan bekerja dengan baik di Mesir seperti halnya di Syam. Utsman bin Affan melanjutkan langkah dan penekanan Umar bin Khattab pada militer, di mana Utsman memerintahkan pembangunan armada angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Tujuannya menggagalkan setiap serangan balik dari Kekaisaran Bizantium. Dalam pembangunan armada kapal tersebut, Gubernur Syam dan Mesir saat itu dibantu oleh keterampilan orang Kristen lokal. Orang Kristen yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan Bizantium menunjukkan semangat besar dalam pekerjaannya bagi pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan mereka yang beragama Kristen Koptik dan sekte Kristen lain tak diakui oleh Kekaisaran Bizantium. Perlakuan kaum muslimin lebih baik terhadap mereka berperan besar pada kesetiaannya terhadap kekhalifahan Islam. Buktinya, beberapa kali orang-orang Kristen ini menggagalkan serangan Bizantium terhadap Alexandria di Mesir demi tetap berada pada kekuasaan kekhalifahan Islam. Salah satu prestasi angkatan laut Islam yang berada di Laut Mediterania telah berhasil merebut Siprus dan Kreta, serta sempat mencoba melakukan penyerangan ke Sisilia. Peperangan ini disebut dengan Perang Zatuswari. Keberhasilan militer juga terus berlanjut di daratan saat Muawiyah memimpin pasukan Syam yang kuat untuk masuk ke Armenia melawan pasukan Bizantium. Daerah pegunungan Anatolia yang diisi sebagian besar penduduk Yunani menjadi batas alam antara masyarakat Bizantium dan Muslim, terbentuk di sekitar batas modern Turki dan Suriah sekarang. Lebih jauh ke timur, pasukan Muslim terus memaksa masuk ke jantung Persia. Di bawah pimpinan Abdullah bin Amir, penaklukan sisa kerajaan Sasanid tak secepat penaklukan daerah Irak. Di sana, masyarakatnya lebih homogen dan lebih terhubung dengan pemerintahan Sasanid. Akibatnya, perang tersebut memakan korban yang lebih banyak dari pasukan Muslim. Akan tetapi, kemenangan Muslimin di Perang Qadisiyah dalam masa Umar bin Khattab sebenarnya telah mengakhiri nasib kerajaan Sasanid. Hanya masalah waktu untuk menundukkan seluruh kerajaan. Kaisar Sasanid, Yazdegerd, tak pernah berhasil mengalahkan pasukan Islam selama kekalahan di Qadisiyah dan takluknya wilayah Mesopotamia Irak pada tahun 642 Masehi. Dan selama lebih 10 tahun mereka berusaha terus untuk bertahan. Pada tahun 650 Masehi, dataran tinggi Iran dapat dikuasai. Dan pada tahun 651,
Khurasan berhasil dikuasai muslimin. Pada tahun ini pun, raja terakhir Sasanid tewas saat kabur dalam peperangan melawan pasukan Islam. Selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan, Islam terbentang dari Armenia, Kaukasia, Khurasan, Sijistan, Siprus, sampai mencapai Afrika Utara. Selain di bidang militer, Khalifah Utsman bin Affan berhasil membuat kompilasi dari teks asli Al-Quran yang lengkap. Banyak salinan Al-Quran berdasarkan teks asli juga telah dibuat untuk didistribusikan ke seluruh dunia Islam. Dalam mengerjakan proyek besar ini, beliau dibantu dan banyak mendapatkan masukan dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Haris. Bahkan, Utsman berhasil membangun administrasi kekhalifahan yang terpusat dan menetapkan penerbitan Al-Quran secara resmi. Kemudian, di masa Utsman pula dibangunlah gedung khusus pengadilan agama yang semula berada di Masjid Nabawi. Beliau juga memperluas Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Selama 6 tahun pertama di masa pemerintahan Utsman bin Affan, keadaan negeri aman dan stabil. Namun, 6 tahun berikutnya, terdapat kekacauan politik dalam negeri akibat ketidakpuasan atas kebijakan pemerintahannya. Munculnya kekacauan ini akibat penunjukan saudara-saudara Umayyahnya untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan. Pada tahun 656 Masehi, sekelompok tentara datang dari Mesir ke Madinah untuk memprotes langsung khalifah berkaitan dengan kebijakannya dan pembagian rampasan perang antara prajurit dan pejabat pemerintahan di Mesir. Utsman telah mendengar perselisihan itu dari dua sisi dan berjanji mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah secara adil. Setelah menghadap Utsman bin Affan di Madinah atas protes beberapa pasukan dari Mesir, sekelompok pasukan ini pulang ke Mesir. Namun dalam perjalanan, para pasukan menjegat surat yang diduga ditulis khalifah untuk gubernur Mesir yang memerintahkan hukuman mati bagi mereka. Maka, mereka kembali ke Madinah dan mengepung Utsman di rumahnya sendiri. Meskipun menghadapi bahaya kematian, Utsman bin Affan menolak memerintahkan penduduk Madinah mempersenjatai diri dan melawan para pemberontak. Utsman bin Affan bahkan mencegah sepupunya Muawiyah untuk mengirim pasukan melindungi sang khalifah agar tak terjadi pertumpahan darah di Madinah. Banyak sahabat yang menentang pemberontakan ini, tetapi mereka tak berdaya menghentikannya. Akhirnya, kekacauan benar-benar terjadi di Madinah. Para penduduk Madinah hanya bisa tercekam ketakutan menyaksikan para pemberontak memaksa masuk ke rumah Utsman bin Affan dan membunuhnya saat sedang duduk membaca Al-Quran. Khalifah Utsman bin Affan wafat terbunuh oleh para pemberontak. Dunia Islam gempar atas peristiwa tragis di Madinah yang merenggut nyawa sang khalifah. Peristiwa inilah yang nanti akan menjadi momok perpecahan pertama dalam sejarah Islam. Para pemberontak yang menguasai Madinah menunjuk sendiri khalifah barunya. Mereka menunjuk Ali bin Abi Thalib, sahabat, sepupu sekaligus menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib yang teguh mempertahankan kehormatan dan keadilan sebagaimana para sahabat terdekat Nabi, menolak ditunjuk oleh orang-orang yang memberontak terhadap Khalifah Utsman. Namun, tokoh-tokoh utama lain di Madinah meyakinkan Ali agar menjadi khalifah, mengingat bahwa dirinya adalah sosok yang paling memenuhi syarat dan paling mampu untuk mengembalikan persatuan di dunia Islam. Dan akhirnya, Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keluarga Bani Hashim, keluarga terhormat di suku Quraisy. Ia merupakan putra dari Abu Thalib, paman yang mengasuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil. Ketika masuk Islam, Ali bin Abi Thalib baru berusia 10 tahun. Ia memiliki kedekatan dengan Rasulullah dengan dua cara, sepupu sekaligus menantu. Istri Ali, yaitu Fatimah, merupakan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengorbanan Ali kepada Islam nampak sejak awal. Saat orang-orang Quraisy mengepung rumah Nabi untuk membunuhnya, Ali adalah orang yang menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya. Ia juga merupakan salah satu di antara 3 orang yang ditunjuk untuk perang tanding di Perang Badar dan Uhud. Setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib adalah sahabat yang selalu menjadi penasehat yang menyertai 3 khalifah sepeninggal Nabi.
Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali bin Abi Thalib terpilih menjadi khalifah Islam setelah terjadi pemberontakan di Madinah yang menewaskan Khalifah Utsman bin Affan. Terbunuhnya Utsman bin Affan di tangan pemberontak menyisakan permasalahan yang besar di tubuh kaum muslimin dan menjadi beban berat bagi pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali sempat menolak ditunjuk sebagai khalifah oleh pemberontak yang menguasai ibu kota kekhalifahan Islam. Namun, sahabat utama lainnya meyakinkan beliau hingga diangkat sebagai khalifah keempat menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib telah meninggalkan catatan sejarah yang amat penting. Beberapa kebijakan besar dilakukan Khalifah Ali, diantaranya pemindahan ibu kota kekhalifahan Islam dari Madinah menuju Kufah yang terletak di Irak. Kemudian penyempurnaan Al-Quran dengan pemberian tanda titik dan harokat. Mengingat semakin luasnya wilayah Islam serta banyaknya pemeluk Islam yang berasal dari non-Arab membuat banyaknya kesalahan dalam membaca teks Al-Quran. Lalu kita kembali pada persoalan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Situasi kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dihadapkan pada persoalan yang rumit, di mana Gubernur Syam saat itu, Muawiyah, enggan menyatakan ketundukannya pada Khalifah Ali sebelum dituntaskannya kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Muawiyah menuntut hukuman bagi para pemberontak yang membunuh Utsman bin Affan. Namun, menghukum para pemberontak yang sedang menguasai Madinah adalah hal yang sangat sulit dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, sebab dapat berakibat pada terjadinya pertumpahan darah terhadap sesama muslim, dan Ali bin Abi Thalib berusaha menghindari itu. Karena keadaan Madinah sudah tak kondusif, maka Khalifah Ali memindahkan ibu kota kekhalifahan Islam ke Kufah. Di Kufah, dukungan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib sangat tinggi. Kufah juga merupakan salah satu kota pertama yang dibangun oleh kekhalifahan Islam sejak masa Umar bin Khattab. Sementara itu, keputusan Ali dalam menyikapi pemberontak membuat banyak orang Madinah kecewa terhadap keputusannya. Di antara mereka adalah sahabat Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, dan Ummu Aisyah. Untuk meyakinkan khalifah agar segera menghukum pemberontak, mereka berangkat ke Kufah dengan beberapa pasukan untuk menghadap Khalifah Ali. Pada dasarnya, perbedaan pendapat akan tindakan yang benar dalam menghukum para pemberontak didasari atas ijtihad para sahabat. Namun bagi Khalifah Ali, tidaklah memungkinkan secara politik untuk menghukum mereka. Khalifah meyakini solusi terbaiknya adalah melanjutkan hidup dengan saling memaafkan dan berusaha menyatukan umat kembali. Di pihak Aisyah berpendapat, penyatuan kembali mustahil dilaksanakan tanpa memperbaiki kesalahan dengan menindak tegas para pembunuh Utsman. Kedua pendapat mengandung kebenaran, akan tetapi perpecahan politik pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan terlalu besar untuk diselesaikan dan perselisihan pun tak dapat terelakkan. Pada tahun 656 Masehi, kedua pasukan bertemu di dekat Basrah. Sahabat Thalhah, Zubair, dan Ummu Aisyah menemui Khalifah Ali bin Abi Thalib. Agar tidak terjadi pertumpahan darah sesama muslim, pemimpin kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Meskipun sudah ada negosiasi antara pemimpin mereka, beberapa pihak ekstremis yang tidak taat pada pemimpin pasukan masing-masing memaksa untuk saling menyerbu. Terjadilah perang yang dikenal dengan Perang Jamal antara kelompok Ali dengan kelompok Zubair bersama dengan Thalhah dan Ummu Aisyah di dalamnya. Perang Jamal ini menimbulkan kerugian besar di kedua belah pihak. Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam terbunuh dalam kekacauan ini. Sementara Khalifah Ali dan Ummu Aisyah lolos dari pertempuran. Tetapi mereka sangat menyayangkan perang antar sesama muslim dapat terjadi, sebab ini merupakan perang saudara pertama dalam sejarah Islam. Di sisi lain, Muawiyah bin Abu Sufyan, Gubernur Syam, memilih netral dalam konflik antara Ali bin Abi Thalib dengan penentangnya. Namun, Muawiyah tetap tak bersumpah setia terhadap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib sampai Ali menghukum pembunuh Utsman bin Affan. Kondisi ini membuat Khalifah Ali tak bisa memerintah dengan efektif ketika gubernur terkuat saat itu, Muawiyah, tak mau tunduk pada otoritasnya. Akan tetapi, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap mempertahankan pendapatnya bahwa menghukum pemberontak bukanlah prioritas dan tak bisa dijalankan dalam keadaan apapun. Kondisi saat itu memang benar-benar membuat Khalifah Ali dalam posisi sulit.
Pada tahun 37 Hijriah atau 658 Masehi, terjadilah Perang Siffin, perang antara kelompok Muawiyah dan kelompok Ali bin Abi Thalib. Pasukan Ali yang berjumlah lebih banyak berhasil mendesak pasukan Muawiyah. Namun, sebelum peperangan dimenangkan pihak Ali, muncul Amr bin As mengajukan perdamaian atau gencatan senjata antara kedua belah pihak untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih besar. Amr bin As menjadi tahkim atau penengah di antara kedua belah pihak. Khalifah Ali bin Abi Thalib pun setuju dengan adanya penyelesaian melalui tahkim atau arbitrase. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib bertemu dengan Muawiyah di suatu tempat antara Irak dan Syam. Namun apa yang terjadi dan bagaimana hasil dari pertemuan ini sulit diungkap dalam sejarah. Namun kesimpulannya bahwa kelompok penengah menginginkan solusi untuk menurunkan Ali dan Muawiyah dari kekuasaan, lalu melakukan pemilihan khalifah baru. Saat hasil arbitrase ini diumumkan kepada kedua belah pihak, kelompok pendukung Ali menentang keputusan karena menganggap terdapat kecacatan dalam hasil arbitrase tersebut. Lalu, ada pula sekelompok pendukung Ali lainnya yang justru menentang Ali bin Abi Thalib karena beliau bersedia menyerahkan nasib kekuasaannya kepada penengah melalui arbitrase. Hal ini membuat terpecahnya pendukung Ali bin Abi Thalib. Kelompok penentang Ali bin Abi Thalib tersebut dijuluki Khawarij, yang artinya orang yang meninggalkan. Sebab, selain menentang Ali, mereka juga menganggap orang-orang yang tak sependapat dengan mereka sebagai kafir. Khawarij adalah kelompok pertama dalam sejarah Islam yang telah melepaskan diri dari konsep ketauhidan secara umum dan menjadi ancaman baru bagi dunia Islam. Khalifah Ali akhirnya memerangi kelompok Khawarij dan berhasil menghancurkan kelompok utama mereka pada tahun 658 Masehi. Namun, bibit-bibit Khawarij tetap tersebar secara sembunyi-sembunyi hingga berusaha melakukan percobaan pembunuhan kepada Muawiyah dan Khalifah Ali sekaligus. Benar saja, percobaan pembunuhan terhadap kedua tokoh tersebut dilakukan pada tahun 661 Masehi. Namun, kelompok Khawarij gagal membunuh Muawiyah karena dijaga ketat oleh pasukan pengawal pribadi Muawiyah. Berbeda dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib yang tidak memiliki pengawal pribadi, ia mengikuti jalan para khalifah sebelumnya yang hidup seperti rakyat biasa. Hal inilah yang dimanfaatkan kelompok Khawarij. Seorang tokoh Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib saat sedang menuju Masjid Agung Kufah. Dunia Islam berkabung dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Lalu, putra Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Ia adalah Hasan bin Ali atau saudara kembar Husain bin Ali. Wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib masih menyisakan perselisihan antara pendukungnya dengan pendukung Muawiyah di Syam. Khalifah Hasan bin Ali melihat keadaan yang tidak menentu antara sesama muslim, di mana kaum muslimin telah lama bertikai antara sesama mereka sendiri sejak wafatnya Utsman bin Affan. Ia melakukan hal luar biasa dalam sejarah kepemimpinan Islam. Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifah kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, padahal ia hanya beberapa bulan saja menjadi khalifah. Penyerahan jabatan khalifah dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dikenal dengan Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Sebab dengan adanya peristiwa Amul Jamaah membuat berakhirnya perang saudara di kalangan kaum muslimin. Peristiwa Amul Jamaah terjadi pada tahun 61 Hijriah atau 661 Masehi. Sejak saat itulah, secara resmi kekhalifahan berpindah ke tangan Muawiyah bin Abu Sufyan, sekaligus pindahnya pusat kekhalifahan Islam dari Kufah ke Damaskus yang berada di Syam.